Halo bre, kembali lagi bersama saya Alvin yang pastinya di Kude Channel. Dan di video kali ini, kalau misalkan kalian ngikutin channelnya Kudetek, channel ini, saya ada unboxing 5 paketan dari beberapa brand yang itu segede gaban gitu loh cuy. Jadi ya salah satunya ada depan ini. Bukan salah satu, ada 4 produk dari Gamen Indonesia, yang mana adalah brand gaming yang saya baru dengar. Mungkin kalian baru dengar juga kali ya. Terkadang tuh pemain baru di pasar gaming gear akan terfokus sama salah satu peripheral aja cuy, atau gear gamingnya, baik itu keyboard, mouse, ataupun headset gamingnya. Tapi nggak dengan Gamen Indonesia yang masih baru di peta persaingan pabrikan gear gaming low entry. Mereka tuh langsung tancap gas dengan berbagai gaming gearnya cuy. Mulai dari keyboard, mouse, headset, dan juga mousepadnya ini. Dan di video kali ini saya dikirimkan oleh Gamen Indonesia berupa ya kalian lihat sendiri di depan saya ini udah ada 4 gear gaming dari Gamen Indonesia. Ada mouse gamingnya, ada keyboard gamingnya, ada mousepadnya, dan juga ada headset gamingnya cuy. Sekedar informasi, Gamen adalah sebuah pabrikan gear gaming asal Tiongkok yang didistribusikan di Indonesia melalui PT WOOC Global Technology, yang juga merupakan distributor dari brand Vivan dan juga Robot. Makanya kemarin pas saya unboxing itu box atau kotaknya dari Robot gitu loh cuy, karena memang satu distributor. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita review keempat peripheral gaming atau gear gaming dari Gamen Indonesia berupa mouse gaming, keyboard gaming, headset gaming, dan mousepad gamingnya ini. RGB bro. Mulai dari mechanical keyboardnya yang punya nama Gamen Titan, nama yang keren dan gampang diinget ya cuy. Dan di paket pembeliannya kita dapat unit keyboardnya, ada manual book yang desainnya ajib pisan, warranty card, dan key puller. Cukup menarik ya, dimana mechanical gaming keyboard low entry udah dapat key puller. Oke, lanjut ke desainnya si Gamen Titan ini. Berwarna full hitam dan punya layout full size dengan 104 key totalnya. Gamen Titan punya dimensi panjang 448 kali lebar 152 kali tinggi 42 mm. Memang terkesan kurang compact, namun finishing lengkung di setiap siku atau sudutnya dan cekungan di tengah bodi atas ataupun bawahnya tampil sangat gaming dengan tambahan list merah yang diletakkan di bagian bawah keycapsnya. Untuk urusan branding, terletak logo Gamen di atas arrow key. Di space button pun terdapat emboss kalimat Born for Winner yang menjadi moto dari brand Gamen itu sendiri. Lanjut ke bagian bawahnya, terdapat 1 buah stiker, 2 buah rubber feet pada bagian belakang, dan 2 buah adjustable keyboard feet pada bagian depannya. Dan mengenai keycapsnya, punya material plastik PBT berkualitas biasa, tapi tetap punya tekstur yang khas. Untuk teknik printingnya menggunakan teknik double shot injection, sehingga tembus LED. Untuk font yang digunakan tidak terlalu gaming, jadi desainnya nggak terlalu norak lah. Lanjut ke bagian switchnya, Gamen Titan menggunakan blue switch dari pabrikan Jisian. Sekilas tentang blue switch dari Jisian yang merupakan cloningan dari blue switch Cherry MX. Tentu aja bertipe tactile. Hanya aja pantulan switchnya terasa kurang konsisten, mungkin ada kekurangan pelumas di beberapa switchnya. Dan untuk urusan cetak-cetuknya, suara yang dihasilkan terlalu nyaring bagai tumbukan gelas plastik cuy. Bahkan di saat saya menggunakan headset, suara dari switch ini tembus ke telinga saya. Untuk daya tahan switchnya diklaim mampu bertahan hingga 50 juta kali klik. Lumayan lah ya untuk kelas mechanical gaming keyboard low entry. Dan untuk aktuasinya berada di angka 60G. Jadi lumayan berat blue switch dari Jisian ini cuy. Sedikit ngebahas kabelnya. Punya panjang sekitar 1,5 meter dan masih menggunakan kabel biasa tanpa braided. Dan perlu menjadi perhatian, Gamen Titan hanya kompatibel dengan Microsoft Windows 7 ke atas. Jadi buat kalian user macOS atau Linux, silahkan cari opsi lainnya. Dan hampir ketinggalan LED RGB backlightnya yang punya 21 mode dengan kombinasi FN plus insert, FN plus home, FN plus backup, FN plus del, dan FN plus N. Lalu kombinasi FN plus backdown untuk set on off backlightnya. Dan untuk set brightnessnya menggunakan kombinasi FN plus arrow up dan FN plus arrow down. Sedangkan untuk set kecepatan mode RGB-nya menggunakan kombinasi FN plus arrow left dan FN plus arrow right. Kita lanjut ke mouse gamingnya yang punya nama Gamen GM1500. Kemasannya cukup menarik ya. Layoutnya seakan-akan kita sedang membuka sebuah kitab atau buku diawali kalimat Born for Winner sebagai kata pengantarnya. Lanjut ke desainnya. Agak unik emang, karena kedua sisi bodinya tidak simetris, di mana punggung sebelah kanan punya sudut kemiringan yang lebih miring ketimbang sisi kirinya. Dan hasilnya punya desain ergonomis yang sangat nyaman di genggaman, terutama bagi pengguna palm grip. Gamen sebut desain ini sebagai hand
Hand Radiant Design. Keseluruhan bodinya berwarna hitam, bahkan di bagian bawahnya juga berwarna hitam cuy. Di bagian punggungnya terdapat logo dari Gamen yang tembus LED, dan di kedua sisinya terdapat thumb protection design yang merupakan 3 garis berdesain airflow yang juga tembus LED. Berguna juga buat menambah grip ke tangan kita cuy. Lanjut ke bagian bawahnya terdapat 2 buah mouse fit di sisi depan dan belakangnya. Sedangkan di tengah terdapat sebuah stiker dan tentu aja sensor dari mouse Gamen GM1500 ini cuy. Untuk beratnya, mouse ini tergolong mouse gaming yang cukup berat ya, karena punya berat sekitar 120 gram. Terdapat 7 button di mouse Gamen GM1500 ini, yaitu klik kiri, klik kanan, scroll wheel button, DPI button, forward button, backward button, dan tambahan satu tombol yaitu home button yang akan membawa kita ke halaman depan Windows. Switch yang disematkan pada Gamen GM1500 ini adalah SPCP 190 yang cukup umum dipakai di mouse gaming low entry, dan untuk lifespan kliknya mampu bertahan hingga 5 juta kali klik. Fitur yang ada pada mouse Gamen GM1500 diantaranya adalah DPI yang punya rentan DPI 1000, 1600, 3200, dan 6400 cuy. Untuk kabelnya udah menggunakan kabel berjenis Cortex yang tentunya punya build quality lebih baik ketimbang kabel biasa cuy. Dan next ada mousepadnya dari Gamen, yaitu RGB Gaming Mousepad Gamen GP Hello. Punya tampilan yang minimalis dengan berbalut warna hitam di keseluruhan mousepadnya. Hanya terdapat branding logo Gamen di pojok kanan bawah dan pipa LED RGB yang melingkar di sekeliling mousepadnya cuy. Dimensinya sendiri berukuran 35 cm x 25 cm. Cukup lapang untuk penggunaan gaming harian. Mousepad ini bertipe speed ya. Permukaannya punya material kain yang agak licin dan lembut guna memperlancar laju mouse kalian. Sedangkan alasnya menggunakan material rubber atau karet untuk grip yang lebih optimal. Untuk LED RGB-nya, Gamen GP Hello punya 10 mode RGB. Terdapat 2 tombol di kontrolernya, satu untuk on-off dan satu lagi untuk set mode RGB-nya cuy. Produk terakhir yang Gamen kirimkan pada kami adalah headset gamingnya, yaitu Gamen GH7100. Di paket pembeliannya, kita dapat unit headsetnya, 2 earpad cadangan, warranty card, dan user manual. Lanjut ke desainnya yang berdesain dual headband cuy. Headband bagian atas berbahan besi yang solid namun tetap fleksibel, sedangkan bagian bawahnya berbahan kawat elastis yang diselimuti kain kulit yang cukup nyaman di kepala. Untuk ear cups-nya berbahan plastik dengan perpaduan warna abu-abu dan silver. Tapi ada finishing chrome di tengah-tengah ear cup-nya cuy. Nah, di sekitar bagian berlapis chrome ini terdapat finishing jaring-jaring yang akan menyala warna merah saat kabelnya dihubungkan ke PC atau laptop kalian cuy. Keren sih desainnya. Pada ear cups bagian kiri terdapat volume wheel dan juga mikrofon. Dan untuk earpads-nya berbahan kulit sintetis yang lembut dan cukup tebal cuy. Dan surprisingly earpads-nya ini detachable cuy, alias bisa dilepas pasang. Dan mantepnya lagi, Gamen udah menyediakan earpad cadangan kalau misalkan earpad utama lagi dicuci atau dibersihkan cuy. Di bagian earpads-nya ini terdapat driver berukuran 50 mm. Dan untuk kabelnya punya panjang 2,2 meter berlapis nilon braided dan pakai interface port USB. Gamen GH7100 punya fitur andalan berupa 7.1 Virtual Surround yang sangat berguna dalam game khususnya. Fitur ini bisa kalian customize di software yang perlu kalian unduh di link yang terdapat pada box atau user manualnya. Fitur lainnya adalah 360 degrees cancelling noise yang guna meredam suara dari sekitar cuy. Untuk mikrofonnya punya polar pattern omnidirectional yang bisa menangkap suara dari berbagai arah. Dan di ujung mikrofonnya terdapat switch untuk on off atau mute. Oke bre, ini adalah kualitas mikrofon dari headset gamingnya si Gamen GH7100. Jadi menurut saya untuk kualitas mikrofonnya ini udah bagus, natural, nggak terlalu mendem, noise cancellation-nya juga lumayan oke, tapi masih kedengeran sedikit kayak suara fan kipas gitu. Kita bahas dulu untuk softwarenya ya. Nah, equalizer ini kalian bisa ubah atau customize untuk kualitas dari audionya ini cuy. Jadi lebih better lagi. Kalian bisa ikutin untuk settingan yang saya gunakan nih. Di bawahnya ada 7.1 Virtual Surround. Kalian aktifkan dulu biar ada 7 speaker di sekeliling kita gitu loh cuy. Ini berguna buat main game ya Pak ya, atau nonton film gitu. Terus di bagian mikrofonnya ada lagi. Di bawahnya ada Searching FX, sama juga kayak tadi. Nih, kalau dalam gua
tuh. Terus magic voice nih kayak voice changer gitu ya. Aku adalah dinosaurus yang udah punah. Bebek apa yang kakinya 2? Semua bebek kakinya 2. Terus di bawahnya, sampingnya adalah bapak-bapak suara ya. Terus ada Suara ibu-ibu juga. Ya, keren. Di bawahnya lagi ada noise reduction. Ini nih yang paling penting, Pak. Di samping-samping kan ada noise nih, ada suara kipas, suara AC gitu kan. Noise-nya tuh bisa di disable gitu loh. Oke, kita enable dulu noise reduction-nya. Seketika suara jadi hening. Ini ketika noise reduction diaktifkan. Tidak ada suara selain suara kita. Kalau nggak diaktifin, masih ada noise. Tapi suaranya jadi natural. Kalau diaktifin, suara kita jadi mendem, tapi noise-nya nggak ada gitu loh cuy. Terus kalian bisa tingkatkan lagi nih, sampai maksimal di 20 dB. Keren fiturnya ini, keren. Oke, berarti itu dia review atau ulasan dari saya tentang keempat gear gaming dari Game Indonesia. Oke, yang pertama untuk first impresinya terhadap keyboardnya dulu nih. Untuk sekelas mechanical gaming keyboard berlayout full size, ini saya suka banget. Karena memang layout full size-nya itu compact, nggak terlalu besar, Pak. Dimana untuk sekelas layout full size ini tuh bener-bener compact banget. Dan dia menggunakan floating key design. Dan juga untuk harganya sendiri masuk banget di pasaran Indonesia. Dan untuk harganya sendiri adalah Rp345.900. Yang mana untuk kelas mechanical gaming keyboard berlayout full size itu murah banget, itu masuk banget gitu loh cuy ya. Walaupun memang dia nggak ada softwarenya, untuk kabelnya masih kabel biasa, belum nylon braided. Terus dia itu untuk RGB-nya masih RGB rainbow. Tapi ya balik lagi ke harganya, di bawah 400.000 kita udah dapet mechanical gaming keyboard berlayout full size. Dan untuk mouse gamingnya sendiri gimana? Untuk harga dari mouse gamingnya si Game GM 1500 ini adalah 181.000. Dimana untuk harga segini kita udah mendapatkan banyak banget tuh. Contohnya aja untuk build quality yang bagus, dan juga di bagian gripnya itu ada desain kayak cakaran macan gitu kan. Yang Game sebut itu sih sebuah airflow, dimana menambah kenyamanan pada saat kita genggam. Terus untuk warna RGB-nya juga bener-bener enak dilihat, cakep, nggak terlalu norak. Dan ada satu ekstra tombol di bagian grip sebelah kiri, dimana untuk fungsi tombolnya itu biar kita masuk langsung ke home. Tapi yang saya nggak suka ini untuk bobotnya. Untuk bobot dari mouse gaming Game GM 1500 ini, bobotnya adalah 120 gram. Itu sangat tidak cocok sekali untuk tangan saya, dimana saya itu cocok banget sama mouse gaming ringan dan juga penggunaan DPI yang rendah. Jadi ya ini sangat cocok untuk kalian untuk pengguna mouse gaming berat dan juga DPI-nya yang tinggi. Oke, selanjutnya untuk mousepad-nya ini. Ini adalah sebuah mousepad gaming ya, bisa dibilang. Karena memang di RGB, nyala-nyala gitu cuy. Untuk ukurannya sendiri atau dimensinya standar di 35 cm x 25 cm. Untuk tipe surface-nya sendiri adalah speed, jadi cocok banget sama mouse gaming berat dengan DPI yang tinggi cuy. Dan untuk nyala-nyala RGB-nya bisa kita set, kalau nggak salah ada 10 mode LED yang ada di bagian mousepad-nya. Dan juga untuk harganya cuma 92.000. Kita udah mendapatkan mouse gaming yang udah nyala-nyala gitu loh, menerangi kehidupan kita yang sangat gelap gitu loh cuy. Dan yang terakhir ini adalah sebuah headset gamingnya si Game, yaitu Game GM 7100. Ini di luar ekspektasi saya. Oke, untuk harganya sendiri adalah 342.000. Dan untuk harganya menurut kalian, aduh, nggak masuk nih. Tapi nanti dulu, ini sekelas harga headset 500 sampai 600 ribuan, saya berani jamin. Dari segi desain enak dilihat, nggak terlalu norak. Terus untuk fittingnya pas saya pakai nggak terlalu neken di telinga. Terus headsetnya juga ringan. Dan untuk LED-nya ini saya cocok banget, karena memang Game itu kan ciri khasnya warna merah, jadi LED-nya itu cuma warna merah, enak banget dilihat gitu loh cuy. Dan satu lagi, untuk bonus di bagian packagingnya kita dapat satu earpad, bukan satu doang, maksudnya 2 pasang ya, jadi satu set gitu ya. Di harga 300 ribuan, ada nggak brand gaming headset yang ngasih extra earpad di dalam packagingnya? Saya baru ngelihat Game Indonesia doang yang ngasih. Dimana itu sangat penting sekali kalau misalkan earpadnya itu yang kita pakai udah kotor atau udah jelek, itu kita bisa ganti gitu loh cuy. Oke cuy, dan ini saatnya kita akan tes untuk sound quality dari headset gamingnya si Game GH7100 ini. Game GH7100 ini punya fitur 7.1 virtual surround cuy. Jadi kalau misalkan kita aktifkan, itu harus lewat software yang harus kalian download di websitenya si Game Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Pas dipakai buat dengerin musik yang jedak-jeduk atau lebih ke bass gitu ya, atau EDM gitu. Kalau misalkan kita nggak ngaktifin 7.1 virtual surround, low atau bassnya itu kurang dapet cuy. Karena memang 7.1 virtual surround itu nge-boosting bass gitu ya, biar lebih tinggi lagi. Dan kalau misalkan equalizer diaktifkan, mid, low, ataupun high-nya bisa kita adjust sesuai dengan pendengaran telinga kita cuy. Jadi ya kalian adjust aja di bagian softwarenya. Kalau keduanya diaktifkan, di bagian bassnya itu ke distorsi, terlalu
terlalu keras gitu loh bassnya. Jadi detailnya tuh jadi hancur gitu loh cuy. Jadi kalau misalkan kalian mau dengerin musik, aktifkan salah satunya aja ya. Dan selanjutnya kalau misalkan kita dengerin lagu yang genrenya vokal, ini saya lagi dengerin lagu bertaut ya. Dan yang saya tekankan di sini, jangan aktifkan fitur 7.1 Virtual Surround. Itu bakal ngancurin detail vokalnya cuy. Si Gamen juga menyediakan template equalizer cuy, yang kalian bisa pilih sesuai dengan genre musik yang lagi kalian denger cuy. Contoh aja kalau misalkan lagi dengerin lagu vokal nih, pilih equalizer klasik. Ini asik banget, bener-bener asik. Tapi jangan aktifkan 7.1 Virtual Surround gitu loh. Kalau misalkan buat gaming sendiri gimana? Saya ada mainin game CSGO, pas saya aktifkan 7.1 Virtual Surround, saya ngerasa detail step langkah kaki itu rada ketutup sama bagian bassnya, ketimbang pas nggak pakai fitur 7.1 Virtual Surround-nya. Tapi nilai plusnya, kalau misalkan kita aktifkan 7.1 Virtual Surround, detail suara ledakan ataupun tembakan jadi makin dapet feel-nya. Dan juga untuk sound stage-nya tuh jadi makin luas gitu loh. Karena memang 7.1 Virtual Surround ini ngeboosting bass jadi makin tinggi. Oke bre, jadi itu dia ulasan atau review dari saya tentang keempat gear gaming dari Gamen Indonesia. Jadi menurut kalian gimana? Saya udah kasih kesimpulan, saya udah kasih penjelasan mengenai keempat gear gaming si Gamen Indonesia ini. Dan juga untuk harganya, menurut saya benar-benar masuk di kantong gamer Indonesia karena memang harganya sangat bersaing gitu loh cuy. Apalagi di bagian keyboard gamingnya sama headset gamingnya, ini benar-benar worth it banget. Ya, saya baru pertama kali nge-review gear gamingnya si Gamen Indonesia, tapi saya langsung kasih review positif karena memang produk-produknya ini benar-benar oke dan juga harganya juga masuk kantong gitu loh cuy. Jadi ya sekarang langsung masuk ke pendapat dari kalian aja, coba tulis di kolom komentar. Jadi itu dia video review dari saya, semoga kalian suka. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka tapi jangan dislike. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.